pertemuan terakhir insya Allah setelah jelang UAS ya. Hmm, tanggal berapa? Jadwalnya tanggal berapa ya? UAS-nya 8 atau 9 ya mungkin ya dipersiapkan aja. Eh kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Dipersilakan. Oke, dicukupkan eh untuk materinya ya. PJ-nya minta materi. Saya kirim via chat box Zoom-nya aja ya untuk materi hari ini, kapsul. Jadi materinya cukup singkat ya terkait kapsul ini pengayaan aja. Karena sebenarnya eh, pekerjaan kapsul seperti menyiapkan tablet ya, hanya saja tidak melalui proses pengumpaan. Ya, untuk kapsul ya jadi dari penampakannya ya. Jadi kalian saya kira bukan suatu hal yang awam ya sudah well known kapsul itu apa dan bentuknya seperti apa ya mostly yang kita lihat ya kalau digunakan kebanyakan obat gitu itu menggunakan kapsul yang seperti ada dua bagian ya kita nyebutnya ada bagian Masih kepala pretest. dan badannya ya jadi ini tipe yang transparan. Dan kalau nanti pun mau dijadikan yang tidak transparan, ya tinggal ditambahkan eksipien. Ya, eksipiennya apa nanti kita bisa lihat. Nah, ini benefitnya tentu banyak ya. Dan ini in general aja kalau terkait dengan apakah dia transparan atau tidak, ya tergantung mau apa tergantung isinya. Kalau isinya itu sensitif dengan terhadap cahaya, tentu tidak transparan ya. Kita siapkan dalam bentuk yang non atau opak ya nyebutnya. Kemudian secara ukuran juga beragam ya. Kalian bisa lihat standarnya di Pharmacope, ukuran-ukurannya 0, 2 kali 0 gitu ya dan seterusnya. Kemudian untuk tipe kapsul yang kita nyebutnya kalau kapsulnya ada cap dan ada badannya, bodinya. Itu disebut dengan hard kapsul, ya kapsul yang cukup keras. Itu kerasnya ditetapkan atau relate-nya dengan apa? eh, dia itu enggak deformasi atau tidak elastis ya. Meskipun dia tetap terkategori elastis, tapi kalau dipegang gitu, dipencet gitu kan cukup keras ya. Kemudian high ingredient stability prinsipnya sama dengan tablet karena less lembab ya, kandungan air yang sangat rendah. Kemudian untuk membuat kapsul cangkang itu ya kita bisa buat dari gelatin atau jenis polimer ya seperti polisakarida gitu. Kemudian di lab ini lagi ngembangin cangkang kapsul ya dari pati-patian gitu supaya bisa memanfaatkan kekayaan lokal atau dalam negeri. Ya. Oke. Nah ini ada gambar yang berbeda ya. Jadi yang ini hard gelatin kapsul atau hard kapsul. Ini gelatinnya tidak harus gelatin ya. Tadi bisa option gelatin atau polisakarida ataupun starch ya. Eh, yang ini yang hard kapsul. Kalau yang bentuknya kayak bubble, kayak balon seperti ini ya, ini fleksibel. Kita nyebutnya soft kapsul karena lembut ya dan ini bisa konsepnya ditelan langsung ataupun cuman mengkonsumsi isinya. Ya.
Nah, ini perbandingan secara point to point antara hard and soft capsule ya. Eh, Pada dasarnya kalau untuk keduanya ya si kapsul itu tentu tidak boleh si cangkang atau bukan selaput ya, cangkang lah ya, dua-duanya nyebutnya cangkang itu tidak boleh berinteraksi dengan isinya. Ya, isi kalau si hard capsule mostly itu dia powder. Ya, tapi meskipun itu juga bisa didesain hard capsule yang isinya kayak liquid, biasanya oil seperti itu. Ya, dengan catatan oilnya tidak melarutkan cangkang. Ya, sama juga soft capsule juga lebih banyak digunakan untuk isinya cairan. Ya, termasuk juga suspension. Nah, kemudian ya ini detailnya aja terkait dengan excipientnya 11-12 sebenarnya ya antara eh, soft sama hard capsule yang bedakan nanti adalah sumber polimernya tentu dan plasticizernya ya ini lebih lentur, lebih fleksibel. Nah, ini struktur bangun ruang cangkang ya untuk kapsul hard kapsul. Ada yang sifatnya bentuknya ada dua tipe, kita nyebutnya joint kapsul atau ini yang separated kapsul. Jadi joint kapsul ini dia diproduksinya yaitu tidak terpisah penyiapan apa maksudnya pengadaannya ya atau diproduksi itu dia nggak terpisah, dia langsung terjoin seperti ini. Sedangkan yang ini kapsul cangkang yang separated itu dari produsennya memisahkan ya beda capnya sendiri, badannya sendiri. Ya. Nah, ini tergantung dari teknologinya aja. Kalau untuk di industri ya skala besar kan nggak mungkin cara cara manual ya seperti di apotek atau di puskesmas ya diracik seperti itu dan masukin kapsulnya manual pakai jari biasanya. Tapi kalau di industri kan jutaan kapsul kan tentu ada mesinnya ya. Jadi disesuaikan sih mesinnya work atau match-nya dengan yang tipe mana. Nah, ini yang untuk komponen ya kalau membuat cangkang kapsul ya hard kapsul. Nah ini kalau ada yang mau mengeksplor kalian masih berapa tahun? 2 tahun ya lebih kurang ya 2 tahun lagi mau ngambil tugas akhir. Kalau ada yang mau bermain di pembuatan apa namanya alternatif ya eksipien atau bahan untuk membuat cangkang kapsul ya bisa main di sini. Jadi ada basisnya, basis utama kapsul. Tentu kalau gelatin ini yang sudah sangat lama dan eh, kalau dari animal derivatif itu isunya banyak ya. Tapi gelatin juga ada dari soy dan juga ada problem sekarang alergi juga makin banyak. Ya eksplorasi apa namanya eh, terbuka ya untuk natural fiber atau polimer yang tadi saya sampaikan dari pati-patian, umbi-umbian seperti itu ya bisa dieksplor. Tinggal nanti di-combine aja dengan excipient ya plasticizer untuk menambah kelenturan sehingga bisa dibentuk itu seperti kapsul ya tidak pecah, tidak patah atau ketas gitu ya, tidak rapuh. Gitu. Kemudian adanya pemanis maupun thickening penambah kekentalannya ya. Nah, biasanya ini kalau mau membuat dia jadi tidak transparan, itu kalian tinggal tambahkan aja titanium dioxide ya. Itu supaya biasa jadi opak ya, ngerti opak ya. Dan kemudian karena kapsul cangkang itu tetap mengandung air ya, maka eh, apalagi kalau pakai gelatin harus ada preservatif. Nah, ini metode pembuatan cangkangnya sangat sederhana, kayak apa ya konsep dipping kalau di snack itu kayak es krim apa tuh ya, es krim yang zaman SD yang di sekolahan gitu yang dicelup.
ke coklat gitu es krimnya, ya. Terus coklatnya menyelimuti seperti ini, ya. Jadi kalau bisa terlepas itu si coklatnya jadi kayak cangkang kapsul, ya. Jadi ini polimer solution, jadi larutan polimer gabungan dari semua ini. Ya, kemudian nanti si cetakan kapsulnya untuk kepala dan badannya ya tinggal didip. Ya, berapa lama proses dipnya disesuaikan target ketebalannya nanti, ya, diratakan, kemudian dikeringkan dan nanti proses pengukurannya ya sizing ikat harus berapa ukurannya antara kepala dan badannya, ya, sehingga nanti dari produsennya itu sudah menyediakan eh, kepala dan badan. Nah, ini di industri yang kalau mereka order dari produsen cangkang, ya, kemudian mereka pakai untuk membuat misalkan kapsul antibiotik atau kapsul vitamin apapun itu, ya. Terus mereka akan gunakan mesin, ya, otomatis akan membuka, ya, sisi kepala dan badannya dan nanti tinggal dialirkan apakah granul atau serbuk, ya, ke dalam eh, cangkang ini, ya. At the end nanti ya sudah full, ya, tinggal tahapan ini mirip kayak pasca kompresi, ya. Jadi nanti sudah disatukan kapsul, kemudian nanti dari sistem uh, mesinnya akan eject, ya, mengeluarkan si kapsul yang sudah di-joinkan kembali, ya. Nah, ini macam-macam bentuk kapsul sebenarnya dengan berbagai tujuan, ya, bisa modifikasi untuk pelepasan. Ya, misalkan kayak ini tablet dalam kapsul, granul dalam kapsul, granulnya di coating, ya. Jadi kalau kalian buat tabletnya di coating, ini granul pun sebenarnya juga sudah bisa di coating, ya. Apalagi misalkan kalian bisa lihat di sini isi granulnya itu beragam. Ya, jadi mungkin kombinasi berbagai atau beberapa API ataupun misalkan kalau suplemen vitamin seperti itu, eh, yang mana nanti pelepasannya juga terkendali misalkan, ya. Jadi eh, satu kali, kemudian absorpsinya juga maksimal, ya, karena tidak langsung lepas. Jadi kapsulnya misalkan dia larut di usus, kemudian si granulnya akan terdissolve si coatingnya perlahan dan lepas perlahan dan diabsorpsi perlahan, ya. Itu artinya sustain release atau control release. Nah, kalau yang ini juga, kalaupun mau buat sistem yang terkendali seperti itu, ya bisa isinya tablet atau kapsul dalam kapsul. Nah, kalau yang ini yang saya sampaikan bahwa kapsul itu bisa disesuaikan cangkangnya dengan apa isiannya. Ya, jadi kalau misalkan isiannya dalam bentuk dry seperti ini, biasanya required cangkangnya tidak terlalu tinggi speknya, as far as tidak lembab gitu ya, ya intinya dijaga gitu ya hygroscopicity-nya. Tapi kalau misalkan required isinya itu juga udah macam-macam, ya, ada liquid, biasanya oil, kemudian ini ada padatan seperti ini gitu ya. Jadi pastikan si cangkang ini tidak dissolve well dalam oil yang mengandung surfaktan misalnya, atau kalau diisi suspensi berarti ada, biasanya suspensinya pun kalaupun ada air ya dipastikan eh, polimernya misalkan itu ya tidak terlarut gitu. Cuman itu challenging, ya, kalau mengandung air. Biasanya suspensinya suspensi dalam minyak gitu ya. Oke, kemudian ya kapsul dalam kapsul. Jadi jangan heran, ya, membuat oh kok ada kapsul dalam kapsul, tujuannya untuk pengaturan pelepasan. Ya, ini pendekatannya sih pendekatan konvensional way, ya. Jadi belum pendekatan advance drug delivery. Ya mungkin kalian udah tahu ada nano, ada eh, sistem apa namanya eh, kompleks, ya, cyclodextrin dan macam-macam gitu, ya. Oke, ya, that's all untuk kapsul. Paling saya buka diskusi, ya, untuk misalkan kalian mau review materi atau pertanyaan, silahkan. Ada yang ingin bertanya soal materi sebelumnya, meskipun
Materinya tidak sulit ya saya kira. Dari effervescence, sublingual, bukal, hisap, dan terakhir kapsul. Ada pertanyaan terkait materi-materi sebelumnya? Halo, sudah cukup untuk materinya? Silakan ada reaction. Sudah oke ya? Iya. Kalau udah oke semua, saya kira eh, kita bisa berakhir. Ya, pertemuannya sangat singkat, hanya untuk materi kapsul sebenarnya. Dan juga review, kalau tidak ada yang mau mereview juga nggak apa-apa. Ya, kita bisa selesai lebih awal. Oke? Ya, 3, 2, 1. Ya, sepertinya sudah cukup. Terima kasih adik-adik. Selamat menikmati review-review masa-masa review sebelum UAS ya. Usahakan tidak kebut semalam. Dan apa bentuk soalnya biasanya ujung-ujungnya ditanya, Bu, bentuk soalnya yang jelas tidak ada essay untuk kalian kelas besar ya. Saya tidak sanggup mereview essay. Kalau IUP masih essay. Yang jelas nanti soalnya menjodohkan gitu ya, menjodohkan ada true false gitu ya, ada statement, kemudian mencocokkan ya. Jadi yang jelas latihan-latihan mengenal eksipien gitu ya, usahakan untuk diingat common eksipien kalau nanti kalian diminta untuk suggest ya apapun lah eksipien. Oke ya, cukup clear ya bentuk-bentuk soal. Oke, baik. Kalau sudah oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya pamit ya. Salam, terima kasih Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.